Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun salat istisqa di sini beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu berkata ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqi wa tawajjaha lil qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abdullah bin Zaid dari perawi hadis atau dari jalur hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqi sedang meminta hujan ya tawajjah lil qiblah yang mana beliau itu menghadap kiblat dan berdoa menghadap kiblat untuk meminta hujan wa hawwala ridaahu dan beliau pun merubah sorbannya kemudian beliau salat 2 rakaat dan beliau dalam salat tersebut menjaharkan bacaannya dalam 2 rakaat tersebut. Hadisnya muttafaqun alaih. Selanjutnya dari hadis dari Aisyah ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah mengatakan syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uhutul matar. Ya. Pada saat itu ya orang-orang datang berdoyong-doyong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uhutul matar, mengeluhkan tidak turunnya hujan. Ya, tidak turunnya hujan. Fa amara bi minbarin awuti alahu fil musalla wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah ya, maka beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar. Beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar ya di tempat sholat yang mana itu merupakan tanah yang lapang. Wa wa'adan nasa yauman. Lalu beliau berjanji kepada orang-orang untuk bertemu pada hari tertentu ya, dan yang mana mereka pun keluar pada hari tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan lagi fa kharaja Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar hina bada'a hajibus syams, ketika ketika matahari mulai terlihat ya pada hajibus syams, muncul matahari. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau duduk di atas mimbar. Fakabbara, kemudian beliau pun bertakbir. Wa hamadallah, kemudian juga memuji Allah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innakum syakautum jadaba diyarikum wastikhara matari an ibani zamanikum ankum waqad amarakumullahu azza wa jal an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan keterlambatan turun hujan dari musimnya, padahal Allah azza wa jal telah memerintahkan kalian agar kalian memohon kepadanya dan berjanji akan mengabulkan doa kalian dan berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian dia pun mengucapkan segala puji bagi Allah, ya bertakbir Allahu Akbar, kemudian memuji Allah ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Nah, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam
Tsumma qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian berdoanya kepadanya, dan dia pun telah berjanji kepada kalian ia akan mengabulkan doa kalian. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan alhamdulillah, ya alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Nah, ini Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat ketika itu, ya orang-orang yang dia dalam keadaan pacaklik ya, maka beliau mengatakan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya Rabb alam semesta yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya kemudian juga yang menguasai hari pembalasan, yang tidak ada ilah, yang tidak ada ilah untuk yang tidak ada ilah berhak diibadahi kecuali Dia, ya, dan Dialah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Allahumma antallah, ini doanya. Allahumma antallahu la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu fuqara. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini adalah Allah yang tidak ada ilah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang maha kaya, dan kami inilah orang-orang yang fakir, yang butuh akan dirimu, yang butuh akan Engkau ya Allah. Anziri alaina al-ghaith, turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Ya Allah, jadikanlah apa yang Engkau telah turunkan kepada kami ini sebagai bentuk kekuatan, ya, dan juga sesuatu yang bisa menyampaikan kami kepada suatu masa. Artinya turunnya hujan ini jangan sampai menjadikan turunnya hujan yang membinasakan. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, falam yazal fir raf'i, dan dia terus, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, mengangkat kedua tangannya, tidak menurunkannya, dan membaca doa tersebut sampai-sampai apa? Sampai-sampai terlihat nampak putih di ketiaknya. Ya, artinya mengangkat dengan tangan yang tinggi dan tidak turun-turun tangannya. Dan Nabi SAW itu berdoa. Tsumma hawwala ila nasi dhahrahu. Kemudian Nabi SAW dia berpaling, ya, beliau berbalik kepada manusia. Tsumma hawwala ila nasi dhahrahu. Kemudian beliau berpaling ke kiblat, ya, kemudian manusia hanya melihat punggungnya Nabi SAW. Wa qala ba'u hawala, ya, kemudian ridaahu wa rafin yadayhi, kemudian sampai sorbannya, ya, selendangnya yang ada pada Nabi SAW itu ketika Nabi SAW mengangkat tangan dengan tinggi itu jatuh, ya, jatuh. Ridaahu wa raf, ya, ridahnya beliau rubah, ya, dia rubah. Jadi beliau ketika ngangkat, ya, hawala ila nasi dhahrahu wa qalba au hawala ridahu. Kemudian ketika beliau mengangkat, ya, beliau berbalik ke arah, ya, maksudnya wa hawala ila nas dhahrahu. Punggungnya itu, ya, manusia, jadi sahabat ketika itu, ya, orang-orang ketika itu hanya melihat punggung Nabi, dan selendang Nabi yang ada di palanya jatuh, ya. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian setelah itu Nabi SAW beliau menghadap kepada manusia, wa nazala fa shalla, kemudian beliau pun turun dan salat 2 rakaat. Ya, jadi ketika itu Nabi SAW berdoa. Jadi kalau kalau sholat istisqa itu apa? Ya, berdoa dulu, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dengan tinggi, ya, kemudian setelah itu menghadap kepada manusia, ya, kepada jamaah, dan turun dari mimbar, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, fa ansya'allahu sahabat. Maka ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus awan, para adat, kemudian muncullah petir, wa barakat, ya, tsumma amtarat, ya, kemudian muncullah petir, awan mendung, dan turunlah hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'ti masjidahu hatta salat syul, ya, sampai-sampai beliau pun tidak datang ke masjid, ya, karena apa? Karena banjir. Ya, karena banjir. Falamma ra'a sur'atahum ilal kanni ay masakinakum dhahik. Dan tatkala Nabi melihat, ya, mereka para sahabat itu bergegas, ya, orang-orang tersebut bergegas yang mengeluhkan tentang paceklik yang lama, bergegas untuk pergi ke rumah-rumah kalian.
ke rumah-rumahnya ya. Jadi ketika turunnya hujan, kemudian banjir, mereka para sahabat dan orang-orang yang sekitar Nabi itu yang kaum muslimin saat itu ya, mereka Nabi melihatnya bergegas-gegas untuk pergi ke rumahnya, dan Nabi pun tertawa ya. Nabi pun tertawa sehingga gigi taring itu terlihat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu, aku bersaksi bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah lah dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa anni abdullah, dan aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian hadis yang selanjutnya teman-teman, hadis dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, ya, Abu Hurairah mengisahkan beliau keluar dari rumahnya pada suatu hari, ya, yastasqi, ya, dengan mana dia berdoa meminta untuk turunnya hujan. Maka Nabi pun, dia kata Abu Hurairah, salat mengimami kami 2 rakaat tanpa ada azan dan juga iqamah. Kemudian Nabi SAW berkhutbah dan berdoa kepada Allah, dan beliau ya wahawala wajhu nahwa kiblah, kemudian beliau berbalik arah dengan menghadapkan wajahnya kepada kiblat, sambil beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan yang tinggi. Ya, mengangkat kedua tangan yang tinggi, summa qala baridahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah selendangnya, faja'al aiman, yang menjadikan sorban itu ada di arah kanannya. Ya, dari kiri selendang itu dipindahkan ke kanannya, dan juga dari kiri dipindahkan lagi ke kanannya. Saking beliau kalau misalkan selendang ada di tangan ya, kalau diangkat tangannya ke atas kan dia akan mau jatuh. Jadi Rasulullah dia pindahkan ke kiri, pindahkan ke kanan, terus mengangkat kedua tangannya ketika berdoa memohon kepada Allah agar turunkan hujan. Kemudian juga Ibnu Abbas menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar rumah ya mutabadzilan mutawadian, ya, mutadarrian, beliau dalam keadaan ya merendahkan diri, kemudian dalam keadaan tunduk ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadisnya tentang salat istisqa ya teman-teman. Jadi salat istisqa itu dia dilakukan berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat dilakukannya. Kemudian juga salat istisqa ini para ulama menjelaskan sunnah ya. Sunnah. Nah, adapun di antara sunnah-sunnahnya salat istisqa yaitu hendaklah orang-orang itu ya keluar dari rumahnya, kemudian bersama imamnya ke tempat yang lapang untuk sholat dalam keadaan patuh, tunduk, merendahkan diri. Ini. Kemudian di situ ada khutbah imam sebelum sholat istisqa. Ya, ini seperti halnya khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan dia khutbah dulu ya baru sholat. Kalau sholat Id dia sholat dulu baru khutbah. Kalau ini dia sama dengan sholat Jumat ya, khutbah dulu. Setelah khutbah ya, kemudian mengangkat kedua imam itu kembali kepada kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa. Dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya berdoa, setelah berdoa menghadap kepada jamaah lagi, kemudian sholat rakaat seperti itu, dan sholatnya ya seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini kata beliau penulis memberikan sebuah penjelasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan apabila ya paceklik, ya apabila bumi kekeringan dan hujan tidak turun-turun, ya, yaitu hendaklah kaum muslimin itu keluar dalam keadaan menghinakan diri, dalam keadaan kekhusyuan, ya, hati yang khusyuk dan hati yang rendah, ya, untuk melakukan sholat istisqa, ya, dan meminta kepada Allah
turunnya hujan. Nah, ini ketika kondisi memang paceklik dan kemarau yang panjang. Ya, sampai kelaparan misalkan muncul, kematian muncul, ya ini yang dilakukan adalah istisqa. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang disebutkan tadi di atas, teman-teman ya. Yang pertama adalah disunahkan untuk melakukan sholat istisqa, yang mana itu sholatnya ada 2 rakaat beserta dengan adanya khutbah. Yang kedua, berikutnya poin yang kita bisa ambil dari pelajaran ini adalah istihbabut tahwil rida, disunahkan untuk merubah posisi selendang ya ba'da istisqa, ya ketika setelah dia meminta berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Berikutnya di selendangnya dirubah ya, ini untuk imam, untuk imam. Kemudian bolehnya berkhutbah, ya ini bolehnya dia adanya khutbah sebelum sholat dikerjakan atau setelahnya. Jadi seperti halnya sholat Jumat atau sholat Id, itu boleh dikerjakan seperti itu ya. Terakhir, poin yang bisa diambil dari pelajaran hadis di atas, istihbabul khuruj bi khusyu'in wa tadhallulin lillah. Disunahkan itu keluar rumah dengan kekhusyuan dan merendahkan diri ya, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman 2 materi ya tentang apa itu istisqa. Istisqa adalah talabus suqya min Allah. Ya, wa anzalal matar, yaitu meminta kepada Allah untuk dicucurkan ya air atau turunnya hujan. Nah, dalam sholat istisqa hukumnya sunnah ya, sunnah. Dan itu dilakukan dengan berjamaah dengan tata cara yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat khusus bagi saya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala kepada kita ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian hari yang penuh keberkahan, dan kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusan kita dalam segala hal, dan ya mengumpulkan kita nanti di surganya dan mewafatkan kita dalam keadaan yang baik, yang husnul khatimah, dan menjauhkan kepada kita wafat yang su'ul khatimah, yang buruk. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua dapat hadir dalam majlis ilmu ini. Ya, kajian-kajian yang membahas Al-Qur'an dan juga sunnah, dan dengan pemahaman para salaful ummah. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan 2 kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.